Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Ngomong-ngomong mengenai mie instan nih teman-teman, pasti teman-teman pada suka banget sama mie instan. Mungkin karena harganya murah, terus porsinya banyak, bikin kenyang, dan banyak banget faktor yang lainnya. Nah, tapi kalau kita mengkonsumsi mie instan nih, kira-kira ada hubungannya nggak sih terhadap IMT? Lalu kalau kita mengkonsumsi mie instan ditambah nasi nih, kira-kira bakal ada hubungannya juga nggak sih terhadap IMT? Lalu kalau kita mengkonsumsi mie instan di malam hari, bakal ada hubungannya nggak sih terhadap IMT? Nah, ngomong-ngomong IMT nih teman-teman. Teman-teman pada tahu IMT nggak sih? Oke, IMT atau dikenal sebagai Indeks Massa Tubuh merupakan nilai yang digunakan untuk melihat atau menilai status gizi seseorang berdasarkan nilai perbandingan antara tinggi badan dan berat badan seseorang. Buat jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman berada pada video yang tepat nih. Kita dari kelompok 7 Statistika ingin menjelaskan mengenai hasil penelitian kita yang berjudulkan hubungan pola konsumsi mie instan terhadap nilai IMT atau Indeks Massa Tubuh Mahasiswa PPKU IPB University Angkatan 60. Mengapa kami memilih judul penelitian ini? Seperti yang kita tahu, mahasiswa memiliki jadwal perkuliahan yang padat, ditambah dengan tugas-tugas yang menumpuk, sehingga mahasiswa membutuhkan waktu yang efisien. Ketika kita lapar, kita cenderung memilih makanan yang praktis, terjangkau, dan mengenyangkan. Salah satunya mie instan. Namun, mie instan sendiri memiliki kandungan gizi yang kurang beragam dengan terlalu tingginya angka karbohidrat di dalam mie instan. Hal ini turut berkontribusi dalam peningkatan populasi obesitas, yang mana dibuktikan dan diukur melalui nilai Indeks Massa Tubuh atau IMT. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pola konsumsi mie instan dan nilai IMT yang dimiliki oleh mahasiswa PPKU IPB Angkatan 60. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara pola konsumsi mie instan dengan nilai IMT mahasiswa PPKU IPB Angkatan 60. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui metode survei. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Kuesioner disebarkan dalam bentuk Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu mahasiswa aktif PPKU IPB yang mengonsumsi mie instan minimal 1 kali dalam 6 bulan terakhir. Variabel bebas dari penelitian ini adalah pola konsumsi mie instan yang diukur dengan frekuensi konsumsi, porsi konsumsi, waktu konsumsi, serta kuantitas karbohidrat tambahan per konsumsinya. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu nilai IMT. Nilai IMT ini diperoleh dengan menghitung rasio antara tinggi badan dan berat badan. Nilai IMT ini dikategorikan menjadi 5, yaitu kurus, kurus ringan, berat badan normal, overweight, dan obesitas. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Nah, selanjutnya dilakukan uji korelasi Spearman untuk melihat kekuatan hubungan linear antara pola konsumsi instan dengan nilai IMT yang dikategorikan.
Selanjutnya, kami akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan diagram sebaran merek mie instan, dapat terlihat bahwa Indomie adalah merek mie instan yang paling disukai oleh responden dengan persentase 81,9%, disusul oleh mie sedap dan juga merek mie instan lainnya dengan presentasi yang sama yaitu 9%. Selanjutnya, kami akan membahas box-plot sebaran nilai IMT berdasarkan jenis kelamin. Diagram tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebaran nilai IMT laki-laki dan juga perempuan. Hal ini terlihat dari nilai median kedua boxplot yang hampir identik. Boxplot laki-laki memiliki 1 nilai pencilan, sedangkan boxplot perempuan memiliki 2 nilai pencilan. Boxplot laki-laki memiliki sebaran data yang simetris, sedangkan boxplot perempuan memiliki sebaran data yang cenderung menjulur ke kanan. Selain itu, boxplot laki-laki memiliki sebaran data yang lebih menyebar dibanding boxplot perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian terkait hubungan antara pola konsumsi mie instan dengan nilai indeks massa tubuh atau IMT. Melalui stack bar yang ditampilkan, kita akan melihat ada atau tidaknya asosiasi antara 4 indikator terkait variabel pola konsumsi mie instan dengan variabel nilai IMT yang dikategorikan menjadi 5 kelompok. Stack bar ini menunjukkan adanya asosiasi positif antara frekuensi konsumsi mie instan dengan kategori IMT. Semakin besar frekuensi konsumsi mie instan yang dimiliki oleh responden, semakin tinggi pula kategori IMT yang dimilikinya. Untuk frekuensi konsumsi yang semakin meningkat, contohnya pada frekuensi 4-5 kali konsumsi mie instan dalam 1 minggu, frekuensi relatif terbesar dimiliki oleh kelompok obesitas sebesar 92%. Stack bar ini menunjukkan adanya asosiasi positif antara porsi konsumsi mie instan dengan kategori IMT. Menurut diagram, semakin banyak bungkus mie instan yang dikonsumsi sekaligus oleh responden, semakin tinggi pula kategori IMT yang dimiliki. Diagram ini juga menunjukkan bahwa responden yang mengonsumsi 3 bungkus mie instan sekaligus merupakan responden yang tergolong dalam kelompok obesitas dengan frekuensi relatif sebesar 100%. Pada stack bar yang menunjukkan hubungan antara waktu konsumsi mie instan dengan kategori IMT, tidak terlalu jelas terlihat adanya asosiasi di antara kedua variabel tersebut. Namun, terlihat adanya kecenderungan bahwa semakin malam seseorang mengonsumsi mie instan, maka semakin tinggi pula kategori IMT yang dimilikinya. Di antara pilihan waktu konsumsi yang ada, kelompok obesitas memiliki frekuensi relatif terbesar pada pilihan waktu tengah malam dengan persentase sebesar 29%. Sedangkan kelompok kurus ringan memiliki frekuensi relatif terbesar pada pilihan waktu makan siang hari dengan persentase senilai 24%. Stack bar yang terakhir menunjukkan adanya asosiasi positif antara penambahan karbohidrat saat konsumsi mie instan dengan kategori IMT. Menurut diagram, semakin banyak porsi nasi yang ditambahkan oleh responden saat mengonsumsi mie instan, maka semakin tinggi pula kategori IMT yang dimiliki oleh responden tersebut. Pada pilihan tambahan 1 centong nasi, frekuensi relatif terbesar dimiliki oleh kelompok obesitas dengan persentase senilai 53%. Sedangkan di antara pilihan jumlah tambahan nasi, kelompok kurus ringan memiliki frekuensi relatif terbesar pada pilihan setengah centong nasi dengan persentase 22%. Kemudian diikuti dengan pilihan 0 centong nasi dengan persentase sebesar 21%. Di penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat asosiasi antara frekuensi konsumsi, porsi konsumsi, waktu konsumsi, dan penambahan karbohidrat saat konsumsi mie instan dengan kategori IMT. Hal ini kemudian diperkuat dengan hasil uji korelasi eksperimen yang akan dipaparkan selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara pola konsumsi mie instan dengan nilai indeks massa tubuh, yang mana terlihat dari nilai koefisien korelasi antar variabel. Yang pertama, frekuensi konsumsi memiliki hubungan linear positif kuat dengan nilai IMT, dengan nilai korelasi Spearman sebesar 0,628. Yang kedua, porsi konsumsi memiliki hubungan linear positif kuat dengan nilai IMT, dengan nilai korelasi Spearman 0,611. Yang ketiga, waktu konsumsi memiliki hubungan linear positif lemah dengan nilai IMT, dengan nilai korelasi Spearman 0,411. Kemudian yang keempat, penambahan karbohidrat memiliki hubungan linear positif kuat dengan nilai IMT, dengan nilai korelasi Spearman 0,538.